Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu. Wah, pasti semua sudah menunggu hari Minggu untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai, Tante mau tanya sama adik-adik, sepanjang minggu ini apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lewati bersama Tuhan? Wow, pasti banyak hal luar biasa kan? Iya, ada kejutan-kejutan di sekolah, main sama teman-teman, bergembira. Tapi ada yang sedih. Oh, sempat sakit, tapi Tuhan sudah sembuhkan ya. Kalau begitu siap memuji Tuhan. Ya, sebagai rasa terima kasih kita, ayo kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus yang baik buat kita semua, dan juga Roh Kudus yang selalu menemani kita setiap hari. Siapkan hati, siapkan pikiran, duduk yang manis, sikapnya yang enak dan nyaman supaya kita tidak terganggu, tapi kita bisa sungguh-sungguh waktu memuji Tuhan. Siap? Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Rohmu, terima kasih atas anugerahmu selama berlalu. Mari kita mau berterima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Rohmu, terima kasih atas anugerahmu selama kasih. Yuk kita berdoa bersama-sama membuka sekolah minggu kita. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami berterima kasih karena Engkau masih setia dan akan tetap setia kepada kami. Selalu ada berkat yang baru Tuhan berikan. Karena itu kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu dan hidup di dalam kasih-Mu. Hari ini kami memuji Tuhan sebagai rasa terima kasih kami ya Bapa. Tolong kami supaya kami lakukan itu dengan sepenuh hati yang memang rindu juga mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kalau kita bersukacita, kalau kita bersyukur, berarti nyanyinya semangat. Ya, Tante harus main gitar. Kalian di rumah boleh berdiri, boleh bergoyang, boleh semangat, tepuk tangan. Ya, apa saja asalkan sepenuh hati memuji Tuhan. Oke, siap? Katakan ya, Tuhan Yesus baik, dengan suara yang lantang sambil kita memuji Tuhan. Oke?
Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dengan melihat kasih-Mu, tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, dan rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dengan melihat kasih-Mu, tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, ini kalau tante tanya satu-satu untuk kesaksian ya, kita sekolah minggunya bisa lama, mungkin 2-3 jam nggak kelar. Kenapa? Karena semua bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus buat hidup kita. Nah, tapi hari ini kita bersyukurnya bersama-sama saja. Tapi aku pengen tante bilang Tuhan Yesus tuh baik sama aku bersyukur karena kebaikan Tuhan. Boleh, kita minggu depan ada Paskah bersama. Siapa yang sudah gak sabar menunggu ya. Udah diumumkan gereja, udah diumumkan sama tante minggu lalu di sekolah minggu. Juga di grup ya, mungkin dikasih tahu guru sekolah minggunya juga. Kita mau Paskah bersama kapan? 23 April jam 4 sore gereja. Jangan lupa datang, acaranya seru. Kita mau pakai dress code warna hijau. Tante aku nggak punya baju hijau. Mungkin ada yang gambarnya aja hijau, atau mungkin cuman garisnya doang yang sebelah sini hijau, yang lainnya ada putih sama apa. Yang penting ada hijaunya. Yang paling menarik, yang paling keren. Siapa tahu dapat hadiah loh, ada door prize-nya loh. Dapat telur nggak? Iya dong. Jangan lupa datang. Oke? Bersemangat, bersuka cita bersama-sama karena kita mau bersyukur sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh kasih Tuhan, kita setiap hari harus berjalan dengan Tuhan Yesus. Nggak boleh sayur semau-maunya. Nggak boleh, harus ngikut Tuhan Yesus supaya kita nggak tersandung, nggak jatuh. Aku jalannya pelan-pelan kok tante. Kalau ada batu aku pinggir, bukan itu maksudnya. Tersandungnya itu maksud siapa tahu kita lupa kan firman Tuhan, nggak boleh bohong. Bohong itu kesandung namanya. Kesandung omongannya salah jadi berdosa. Terus aku lupa nggak belajar loh, asyikan main game sampai lupa ulangan aku nyontek. Loh itu kesandung karena nggak bisa mengatur waktu, keasikan main aja, nggak cek besok ada tugas apa, akhirnya berdosa. Nah itu namanya kesandung juga, kesandung yang bukan beneran, kesandung kakinya ya. Nah kalau itu kita harus minta Tuhan Yesus memimpin kita setiap hari jalan bersama Tuhan Yesus. Siap? Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
selamanya. Nanti kita mau terus belajar sama Tuhan. Belajar dengan menyiapkan hati, diisi firman Tuhan, diingatkan lagi kebenaran, supaya kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan, tidak mudah kesandung. Ya, siapa yang mau belajar firman Tuhan hari ini? Boleh angkat tangan. Wih, anak-anak sekolah minggu, guys ya, haleluya. Semangat belajar firman Tuhan, karena cinta Tuhan, karena mau jalan bersama Tuhan. Yuk, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita siapkan semua keseluruhan diri kita ini untuk belajar sekali lagi dari firman Tuhan. Nanti kita menaikkan dulu pujian untuk menyiapkan hati kita ya. Kembali lagi, boleh duduk yang tadi berdiri, yang tadi lompat-lompat, sekarang boleh duduk lagi. Ajarku Tuhan berterima kasih. Bersyukur dan menyiapkan hati untuk belajar dari Tuhan. Sekali lagi kami sudah menyampaikan rasa terima kasih kami Tuhan melalui pujian kami, bahwa semua yang kami punya, semua yang ada di dalam hidup kami karena Tuhan yang memberikannya. Dan sekali lagi juga kami akan menerima berkat firman Tuhan. Ini pun karena Tuhan baik, karena Tuhan mau kami terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dalam kebenaran Tuhan akan hidup kami pun kami jalani dengan baik setiap hari. Berkati guru kami yang menyampaikan buat kami, apapun yang kami dengar kami percaya akan menolong kami menjadi anak-anak yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami siap belajar dari firman Tuhan, kami siap dibentuk oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Belajar dengan baik, belajar sungguh-sungguh, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Love you all guys. Halo adik-adik semua, gimana tadi? Semangat kan tadi memuji Tuhan sama Tante Ari? Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kira-kira apa ya ceritanya? Tema di bulan April ini adalah tentang bersyukur. Nah, cerita apa lagi tentang bersyukur, Kak? Nah, kita mau cerita tentang dua rasul Tuhan, yaitu Paulus dan Silas. Gimana ceritanya? Penasaran kan? Nah, penasaran? Alkitabnya diambil dulu. Sudah? Terus sudah? Duduk manis, diam-diam. Nah, kita dengarkan ceritanya ya.
Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapat uang. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Kepala penjara menyiksa mereka lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain juga mendengarkan puji-pujian kepada Allah. Terjadilah gempa bumi sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Cerita tentang Paulus dan Silas tadi bisa dibaca di Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Nanti kalau adik-adik membaca sendiri ceritanya setelah sekolah minggu ya, bisa di Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Kalau nanti buat adik-adik yang masih belum lancar bacanya, bisa minta tolong papa sama mama ya, atau kakak. Bisa kakak-kakak atau papa-papa, mama-mama mau baca kisahnya Paulus dan Silas itu loh, yang di Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Nah, ceritanya Paulus sama Silas tadi ini gimana? Kan mereka, Paulus sama Silas, berbuat baik kan? Memberitakan Injil, terus mengusir roh jahat dari peramal. Tapi malah ditangkap, difitnah, dipenjara, terus disiksa lagi. Kira-kira Paulus dan Silas takut gak? Loh, kok tiba-tiba dipenjara? Kok tiba-tiba disiksa? Kira-kira takut gak Paulus sama Silas? Pasti takut kan? Khawatir gak Paulus dan Silas? Pasti khawatir kan? Tapi Paulus dan Silas gimana? Apa Paulus dan Silas marah, bersungut-sungut, terus kecewa, terus menyalahkan Tuhan? Enggak kan? Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan. Paulus dan Silas tetap bersyukur, tetap berdoa sama Tuhan. Karena Paulus dan Silas percaya Tuhan pasti menolong. Adik-adik pernah nggak diperlakukan buruk sama teman? Misalnya difitnah, terus diejek sama teman-teman, terus udah bantu teman, malah disalahin. Pernah nggak? Adik-adik gimana perasaannya? Pasti sedih, marah, kecewa, ya kan? Terus adik-adik lupa sama Tuhan. Jangan gitu ya adik-adik ya. Kita harus selalu ingat sama Tuhan, karena Tuhan itu selalu menyertai, Tuhan itu selalu menolong. Kita nggak boleh lupa untuk bersyukur. Nah, kalau misalnya adik-adik lagi senang, pasti gampang kan untuk bersyukur. Wah, misalnya dapat mainan baru, wah terima kasih papa mama, terima kasih Tuhan udah kasih mainan baru. Ulangannya dapat bagus,
jadi juara kelas. Wah, terima kasih Tuhan karena udah jadi juara kelas. Wah, terima kasih Tuhan udah bisa naik ke kelas. Tapi kalau misalnya adik-adik lagi sakit, terus kalau lagi diajak teman, kira-kira ingat nggak untuk bersyukur? Pasti adik-adik kadang lupa kan untuk bersyukur. Gimana mau bersyukur kak? Aku udah kesel duluan diajak sama teman, iya kan? Nah, adik-adik harus ingat, tidak boleh lupa untuk bersyukur, tidak boleh lupa untuk memuji Tuhan, karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Paus tadi kan udah di penjara, disiksa, terus tetap bersyukur, akhirnya Tuhan menolong kan. Nah, akhirnya Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara karena Tuhan menolong. Nah, adik-adik juga harus kayak Paulus dan Silas, jangan lupa untuk bersyukur walaupun sedang susah, sedang sedih, sedang marah, harus tetap untuk bersyukur. Nah, minggu ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya di Mazmur 34 ayat 2. Ya, yang lagi pegang kitab bisa dibuka di Mazmur 34 ayat 2. Yuk, dibuka Alkitabnya. Kita baca sama-sama. Sudah semua? Mazmur 34 ayat 2. Sudah? Ayo dibaca. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Sekali lagi, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Diingat-ingat ya ayat hafalan pada minggu ini, dan dilakukan juga. Apa ayat hafalannya? Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jangan sampai lupa adik-adik, kita harus memuji Tuhan dalam segala waktu. Walaupun lagi sedih, lagi senang, lagi sakit, lagi sehat, tetap memuji Tuhan, karena Tuhan itu selalu menyertai dan akan selalu menolong kita. Nah, cerita hari ini sudah selesai. Adik-adik, jangan lupa hari Sabtu nanti kita akan merayakan Paskah sekolah minggu. Nanti kita akan belajar lagi tentang bersyukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan. Penasaran kan? Jangan lupa ya, Sabtu depan ikut acara Paskah sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Walaupun kami sedang dalam kesusahan, Tuhan tolong ingatkan dalam hati kami untuk selalu bersyukur, karena kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati juga orang tua kami, dan juga keluarga kami, dan juga guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.